Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaski Mahendra dengan NIM D1C022073 dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Karet yang diampu oleh Ibu Putri Maharani STMSC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri. Yang pertama yaitu metode pengujian DRC atau Dry Rubber Content. Lalu persiapan sampel, yaitu ambil sampel latex segar, homogenkan sampel dengan pengadukan, lalu ambil volume tertentu biasanya 100 ml untuk pengujian. Kemudian yaitu pengeringan, yang dimana sampel dituangkan ke dalam cawan pengering, lalu keringkan dalam oven pada suhu kurang lebih 105 derajat Celcius selama 24 jam, lalu pastikan tidak ada residu air yang tersisa. Lalu yang ketiga yaitu penimbangan, yang dimana setelah pengeringan dinginkan dalam desikator, lalu timbang karet kering menggunakan neraca analitik. Lalu catat berat karet kering. Selanjutnya perhitungan DRC. Ini yaitu rumus DRC yang dimana DRC persen sama dengan berat karet kering dibagi berat sampel awal dikali 100%. Lalu kesimpulan pada metode DRC yaitu memberikan informasi kandungan karet kering dalam lateks. Lalu langkah pentingnya yaitu homogenisasi, pengeringan sempurna, dan penimbangan akurat. Selanjutnya, DRC sangat penting untuk kualitas dan harga latex. Next, yang kedua yaitu selanjutnya metode pengujian kadar zat penguap. Yang dimana tujuannya yaitu menentukan kadar zat yang mudah menguap seperti air dan senyawa volatil dalam bahan. Lalu berguna untuk mengetahui kadar air atau zat volatil yang hilang saat pemanasan. Lalu prinsip dasarnya yaitu sampel dipanaskan pada suhu tertentu untuk menguapkan zat volatil. Kemudian selisih massa sebelum dan sesudah pengeringan digunakan untuk menghitung kadar zat penguap. Lalu alat dan bahan yang digunakan yaitu cawan porselen atau aluminium, oven pengering, neraca analitik, desikator, sampel bahan pangan atau kimia, dan penjepit cawan. Tahap pertamanya yaitu persiapan sampel, homogenkan sampel, timbang sekitar 2-5 gram sampai sampel ke dalam cawan yang telah diketahui bobot kosongnya. Lalu gunakan cawan yang kering dan bersih. Lalu tahap keduanya yaitu pengeringan. Masukkan cawan berisi sampel ke dalam oven, keringkan pada suhu 105 derajat Celcius atau sesuai metode selama 3-5 jam atau hingga bobot konstan. Lalu hindari pengeringan berlebihan yang bisa merusak komponen non-volatil. Tahap ketiga yaitu pendinginan, yang dimana keluarkan cawan menggunakan penjepit, lalu tempatkan dalam desikator hingga suhu ruang mencegah penyerapan uap air dari udara. Lalu tahap keempat yaitu penimbangan, yang dimana timbang kembali cawan berisi sampel setelah pendinginan, lalu ulangi pengeringan dan pendinginan jika perlu hingga bobot konstan. Selanjutnya ada perhitungan rumus kadar zat penguap, yang dimana kadar zat penguap persen sama dengan berat sampel awal dikurang berat sampel kuning, sampel kering, dibagi berat sampel awal dikali 100%. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai metode ini. Yaitu pengajian ini penting untuk mengetahui stabilitas dan kadar air bahan. Proses pengeringan harus hati-hati agar tidak merusak komponen lain. Lalu desikator mencegah reabsorpsi kelembapan dari udara. Oke, next selanjutnya yang ketiga yaitu metode pengujian kadar abu. Yang dimana tujuan pengujian ini yaitu menentukan kandungan mineral total abu dalam sampel bahan pangan, lalu menghilangkan semua bahan organik melalui pembakaran, menyisakan residu argo, argo anorganik abu. Lalu prinsip dasarnya yaitu sampel dipanaskan pada suhu tinggi 500 sampai 600 derajat Celcius dalam tanur. Kemudian bahan organik terbakar dan menguap. Kemudian padat abu ditimbang untuk menghitung kadar abu.
Alat dan bahan yang digunakan yaitu cawan porselen, tanur listrik, neraca analitik, desikator, sampel bahan pangan, dan penjepit cawan. Tahap pertama pada metode ini yaitu persiapan sampel, yang dimana homogen ke sampel, timbang sekitar 2-5 gram sampel ke dalam cawan porselen yang telah diketahui bobot kosongnya, lalu keringkan sampel terlebih dahulu jika diperlukan. Tahap kedua yaitu pembakaran, yang dimana masukkan cawan ke dalam tanur listrik, lalu bakar pada suhu 500 sampai 600 derajat Celcius selama 4 sampai 6 jam hingga abu berwarna putih keabu-abuan. Lalu jangan terlalu banyak sampel agar pembakaran sempurna. Lalu tahap ketiga yaitu pendinginan. Setelah pembakaran, keluarkan cawan dengan penjepit, lalu tempatkan dalam desikator hingga suhu ruang untuk mencegah penyerapan uap air dari udara. Tahap keempat yaitu penimbangan, yang dimana setelah dingin, timbang cawan berisi abu menggunakan neraca litik, lalu hitung kadar abu berdasarkan perbedaan berat sebelum dan sesudah pembakaran. Nah, selanjutnya itu perhitungan atau rumus kadar abu, yaitu persen sama dengan berat abu dibagi berat sampel awal dikali 100%. Kesimpulan pada metode pengujian ini yaitu kadar abu itu penting untuk mengetahui kandungan mineral bahan pangan, pembakaran harus sempurna untuk akurasi hasil, dan penggunaan desikator mencegah kesalahan akibat kelembapan. Kelembaban. Oke, next itu hasil kerja atau hasil presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.